Baik, mari kita lanjutkan dengan subbab 15 ya, batch dan continuous processes. Nah, untuk proses batch dan continue, apa bedanya batch dan continue? Ya, jadi kita punya sistem seperti ini misalnya yang di bawah ini ya. Ini gambaran batch. Jadi sudah ada bahan baku yang yang akan diolah di dalam suatu reaktor atau unit proses ya. Jadi tidak ada input maupun output. Jadi proses ini perlu waktu yang cukup lama dibandingkan continue. Nah, kalau continue begini ya. Jadi ada input, dan juga output dalam waktu yang sama. Ya, jadi ini dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau batch itu untuk menghasilkan produk ini perlu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan setelah selesai baru kemudian produknya dikeluarkan. Ya. Ada juga yang proses semi continue. Semi continue atau semi batch ya. Semi itu berarti seperti ini ya. Ini misalkan ini yang semi ya, semi. Atau salah satu saja ini keluaran. Nah, di sini ya, ini juga semi. Nah, seperti itu. Ini batch dan continue ya. Nah, sekarang kita lihat simple batch process. Anda lihat reaktor ini saja dulu. Ini ya, simple batch process. Ya, reaktor ini beroperasi memerlukan waktu yang cukup lama, di mana awalnya mungkin perlu pemanasan dulu ya. Ini gambar reaktor, saya gambar ulang. Nah, di sini ada jaket ya, ada jaket ya, jaket. Sebentar, ini hilang. Nah, ada jaket. Ini keluaran reaktor. Ini ada jaket. Nah, ini awalnya reaktan yang di dalam reaktor ini harus kita panaskan dengan steam misalnya. Proses pertama adalah pemanasan. Nah, kemudian setelah waktu tertentu, proses pemanasan selesai, dilanjut proses pendinginan misalkan. Nah, proses pendinginan sekarang diganti. Ini steam, kita ganti dengan pendinginan, misalnya menggunakan cooling water. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 1 ini kita ganti alirannya dengan cooling water. Nah, setelah proses pemanasan dan pendinginan selesai, maka ini produknya bisa dikeluarkan seperti itu. Ya, bisa dikeluarkan.
Jadi inilah batch. Tapi ketika kita harus memikirkan bahwa proses ini harus kita ubah menjadi continue, maka desainnya akan berbeda nanti ya. Proses ini perlu pemanasan, perlu pendinginan, maka akan kita desain sedemikian rupa sehingga bisa continue nanti ya. Kalau misalkan terpaksanya harus batch, maka kita harus bisa membuat tata waktu nanti. Mungkin reaktornya dibuat paralel gitu ya, supaya bisa dioperasikan seperti continue, seperti itu misal. Nanti kita sampai ke bab selanjutnya akan belajar membuat Gantt chart ya, atau tata waktu proses batch. Nah, menurut Robin Smith ya, proses batch itu akan ekonomis untuk skala kecil ya, volume kecil, dan ini fleksibel ya, untuk merubah formulasi produk ya. Lalu fleksibel juga untuk merubah laju produksi ya, laju produksi dengan merubah jumlah batch dalam periode waktu tertentu ini ya, dengan merubah jumlah batch. Untuk proses batch juga bisa digunakan untuk multipurpose ya, tujuan multipurpose ya. Artinya bisa digunakan untuk menghasilkan produk dengan variety yang berbeda. Beberapa varietas produk ya, from the same plant ya. Batch process itu are the best ya, baik jika equipment needs regular cleaning ya. Jadi harus ada pembersihan secara reguler ya, mungkin karena ada fouling ya, atau perlu sterilisasi. Nah, apalagi kalau digunakan untuk menghasilkan variety produk yang berbeda. Misalnya ini variety produk A, ada juga variety digunakan untuk produk B. Ini kan beda, nggak harus clean ya, harus clean. Nah, seperti itu. Nah, menurut Douglas, kita akan milih batch jika bagaimana? Select batch if. Nah, ini kalau kita lihat dari production rate point of view, maka kadang-kadang batch jika rate-nya itu kurang dari 10 million pound per year. Nah, biasanya batch, nah ini tadi ada kadang-kadang, nah sekarang biasanya batch jika rate-nya itu 1 million pound per year. Nah, batch itu untuk multi produk ya, multi produk plan.
Kalau dari market ya, market force ini untuk seasonal production ya, musiman gitu ya. Lalu short product lifetime, umumnya nggak panjang. Dari scale up problems, ini very long reaction times. Kalau reaksinya perlu waktu yang lama, ini batch ya. Handing slurry and low flow rate. Ya, rapidly falling materials. Nah ini kalau gampang falling batch, supaya ada proses supaya kalau falling itu kan perlu cleaning ya, sterilisasi dan lain-lain, jadi harus batch. Nah, untuk plan capacity estimations ya, estimasi kapasitas pabrik. Dalam rancangan pabrik Anda harus membuat suatu estimasi kapasitas pabrik. Misalkan kapasitasnya 100.000 ton per tahun, 50.000 ton per tahun, dan seterusnya. Production capacity is an important factor that needs to be calculated. Nah, untuk apa production capacity itu dihitung? Nah, ini dalam rangka nanti menentukan ukuran peralatan ya, untuk memenuhi persyaratan kontrak ya, kontrak dengan konsumen tentunya ya, user. It's supply chain management ya, benchmark ya against kompetitor ya, kompetitor pabrik lain ya, kompetitor. Lalu untuk mendapatkan operating permit from regulator ya. Production capacity is a central concept in production planning dan scheduling dan pengelolaan operasi. Production capacity, kapasitas produksi pabrik, juga tergantung dari market atau pasar dan ketersediaan raw material. Kalau misalkan nih, secara pasar ternyata kita harus memproduksikan 100.000 ton per tahun. Misal ya, ini per tahun. Tapi kita lihat apakah raw material kita ini ada untuk 100.000 ton per tahun. Ternyata di Indonesia hanya cukup untuk 50.000 ton per tahun misalnya. Hanya cukup 50% dari ini. Padahal permintaan pasar 100. Kita mikir, wah kekurangannya dari mana ya? Nah, mungkin kita bisa import ya, 50% lain misalnya kita import. Nah, tentu saja kalau seperti ini, itu artinya nanti akan berpengaruh terhadap harga jual, ya kan? Harga jualnya seperti apa, sales price atau sales cost-nya seperti apa, akan berpengaruh terhadap itu. Gitu ya. Hal-hal penting dalam menentukan rates produksi ya, laju produksi adalah sebagai berikut. Jika kita ingin merancang pabrik yang baru nih, new plan, untuk menjumpai sebuah kondisi market agar bisa cocok dengan kondisi market ya,
First case of production rate based on, nah ini, the largest plant that has ever been built. Jadi kita berdasarkan pabrik yang terbesar yang pernah dibangun. Ya, jadi kapasitasnya ini kita prediksi, kita tebak itu berdasarkan pabrik yang terbesar yang sudah dibangun. Maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Biasanya kalau kita memproduksikan dengan skala besar, itu nanti jatuhnya harga jualnya itu akan lebih murah, lebih rendah daripada kita memproduksikan skala kecil. Memproduksikan skala kecil supaya nanti bisa untung atau laba, maka harus dijual dengan harga yang tinggi, kan gitu. Tapi kalau kita memproduksikan dengan skala yang besar, laju yang besar, biasanya nanti harga jualnya bisa bersaing ya, lebih rendah misalnya. Nah ini lihat. Normally, yes, normalnya sesuatu itu lebih murah per unitnya ya, lebih murah per unitnya jika kita membelinya dalam kuantitas yang besar, large quantity. Seperti itu. The maximum size of plant is usually fixed. Biasanya ya, ukuran maksimum pabrik itu ditetapkan dari ukuran maksimum salah satu atau lebih equipment to the plant site. The maximum size of plant is usually fixed by the maximum size of one or more pieces of equipment to the plant site. Nah ini production rates itu mungkin ya akan berubah selama perancangan ya, karena kondisi market. Jadi production rate itu bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi market ya. Nah ini kita harus responsive to this change, ngeh terhadap perubahan ini ya. Product purity, ya ini nomor 4. Kemurnian produk itu also fixed by marketing consideration. Kemurnian produk juga ditentukan dari pertimbangan pasar. Kalau misalkan produk yang diinginkan pasar itu kemurniannya 99% misalnya, yuk kita harus bisa mencapai 99% agar ada yang beli gitu ya. Kalau kita nggak mampu mencapai 99%, sulit nanti jualnya ya, seperti itu. Baik, kita break dulu 17, kita lanjutkan next. Terima kasih.